Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas pertempuran Tannenberg di Perang Dunia ke-1 antara Kekaisaran Jerman melawan Kekaisaran Rusia yang bersumber dari majalah angkasa edisi koleksi Great Battle in World War I, pertempuran terhebat dalam Perang Dunia ke-1. 17 Agustus 1914, 2 pekan sejak Perang Dunia I pecah, Jenderal Pavel Rennenkampf memimpin tentara pertama Rusia bergerak ke barat, menyerbu masuk Prusia Timur dengan sasaran ke kota Königsberg. 3 hari kemudian, pasukannya mendesak Jerman di Gabunum, sekitar 15 km di dalam wilayah Prusia Timur. Ofensif Rusia ini dari segi strategi memang masuk akal, karena letak geografis Prusia Timur menjorok masuk ke wilayah Rusia dan Polandia, sehingga gampang diserang dari timur maupun selatan. Serbuan tersebut sebenarnya agak terburu, karena Rusia belum merampungkan mobilisasi pasukan cadangannya. Masalahnya, karena begitu perang pecah, Perancis yang terancam invasi Jerman langsung meminta Rusia, sekutunya di timur, untuk menyerbu Jerman. Tujuan membuka front baru di timur adalah memaksa Jerman menghadapi 2 front sekaligus. Perancis mengharapkan fokus dan kekuatan Jerman di front barat akan berkurang, karena sebagian dialihkan ke timur. Menghadapi desakan Paris, maka Rusia pun berusaha memenuhi komitmennya sebagai sekutu Perancis yang baik dan terpercaya. Tentara pertama Rusia yang terdiri dari 6,5 divisi infanteri dan 5 divisi kavaleri bergerak dari arah timur. 2 hari kemudian, tentara kedua pimpinan Jenderal Alexander Samsonov bergerak menyerang Prusia Timur dari selatan, dengan tujuan utama ke arah Danzig, sekarang Gdansk di Polandia, guna memotong tentara Jerman dari Sungai Vistula. Yang jelas, rencana serangan balik Jerman itu amat terbantu oleh kondisi geografis wilayah tersebut, yakni adanya rangkaian danau sepanjang 80 km. Danau-danau Masuren inilah yang menjadi dinding pemisah alami antara kedua grup besar tentara Rusia tersebut. Kondisi alam ini sejak sebelum perang telah disadari benar oleh perancang strategi perang Jerman, Count Alfred von Schlieffen. Ia menggariskan dengan adanya penghalang alami yang pasti memisahkan kedua kekuatan musuh, maka Jerman dengan kekuatan penuh harus melibas terlebih dulu salah satu kekuatan Rusia, baru kemudian meladeni satunya. Panglima militer Jerman, Jenderal von Mock, yang mengkhawatirkan situasi front timur, segera memindahkan sebagian pasukannya dari front barat ke Prusia Timur. Pemindahan ini mengakibatkan sayap kanan Jerman di barat kehilangan daya untuk memukul sekutu dan menguasai Paris. Setelah tiba di Prusia Timur pun, pasukan ini terlambat untuk turun tangan membalikan keadaan. Sebaliknya pada pihak Rusia, mereka amat percaya diri mampu mengalahkan kekuatan Jerman di Prusia Timur.
Karena itu, Samsonov didesak oleh Moskwa agar maju dengan kecepatan maksimal, sehingga jauh ke barat melebihi rencana semula, sebelum berbelok ke utara dengan tujuan mengepung dan menjala lebih banyak pasukan Jerman. Namun tentara Samsonov ini bergerak dalam kondisi letih, terutama akibat perjalanan yang jauh dan dukungan logistik yang kurang memadai. Gerakan Samsonov ini semakin menjauhkannya dari posisi Rennenkampf, yang setelah mencapai Gubinen lalu memperlambat geraknya dan dalam posisi statis di utara dengan maksud menanti gerakan Samsonov ke utara. Dengan harapan kedua pasukan besar itu, 1914, sebuah kereta api khusus meluncur dari Koblenz menuju Prusia Timur. Kereta ini membawa Jenderal Staf Operasi Tentara ke-8. Hoffmann-lah yang mengeluarkan gagasan agar tentara ke-8 meninggalkan posisi dekat Gabinen yang ditekan Rennenkampf untuk menyerang dengan kekuatan penuh tentara Rusia kedua yang dipimpin Samsonov. Jerman meninggalkan sepasukan kavaleri sebagai tirai gerakan pengunduran mereka. Hoffmann meyakinkan para atasannya mengenai strategi baru ini. Korps pertama dan divisi ketiga Jerman lalu dikirim dengan kereta ke posisi baru, dipimpin Jenderal Hermann Francois. Sedangkan Korps ke-17 pimpinan Jenderal August von Mackensen dan Korps cadangan pertama yang dipimpin Jenderal Otto von Below juga bergerak ke selatan mengambil posisi baru. Tatkala Hindenburg dan Ludendorff tiba di markas besar mereka di Marienburg, maka perintah telah diberikan kepada tentara ke-8 Jerman untuk membentuk formasi bulan sabit mengarah ke tenggara yang merupakan pusat gerakan pasukan Samsonov. Gerakan baru Jerman ini bukannya tidak mengandung resiko. Tentara pertama Rusia pimpinan Rennenkampf apabila sampai meneruskan gerakannya ke barat, maka praktis tidak akan menghadapi perlawanan Jerman yang telah memindahkan tentaranya ke selatan untuk menyerang Samsonov. Lalu apabila Rennenkampf berbelok ke selatan dan bekerja sama dengan Samsonov, maka kekuatan Rusia akan jauh melebihi Jerman. Bahkan kedua tentara Rusia dapat menjepit posisi Jerman dari utara dan selatan. Tetapi nasib baik Jerman, Rennenkampf tidak bergerak ke arah yang ditakutkan Jerman. Selain itu, Jerman juga diuntungkan dengan kebiasaan buruk staf komando Rusia yang sembrono dengan kerahasiaan militer mereka. Entah itu karena sikap naif atau ketidakbecusan kemiliteran mereka, misalnya dalam menyampaikan perintah atau pesan lewat radio, mereka berbicara apa adanya tanpa diubah lebih dulu atau disandikan. Karena itu Jerman selalu mengetahui apa yang akan dilakukan pasukan Rusia. Maka tak mengherankan apabila Hindenburg dan Ludendorff langsung menyetujui usulan Hoffmann dengan sedikit revisi saja, apalagi setelah mereka mengetahui betapa tentara Rusia posisinya begitu menyebar, sehingga kekuatannya pun menipis. Pasukan Samsonov yang ditekan pimpinan militer Rusia agar terus maju, kondisinya semakin letih karena melewati hutan, rawa, dan danau-danau di bawah cuaca terik musim panas. Mereka sudah 3 hari tidak memperoleh pasokan roti dan gula. Padahal di depan mereka telah siap menghadang pasukan Jerman yang kala itu pun sudah dikenal sebagai militer yang paling terlatih dan paling lengkap persenjataannya. Keunggulan Rusia di medan Prusia Timur hanyalah jumlah pasukan mereka yang lebih besar. Namun ini pun baru benar-benar terwujud manakala Rennenkampf dan Samsonov bergabung menjadi satu. Kebocoran pesan rahasia Rusia via radio yang tidak disandikan membuat Hindenburg dan Ludendorff lega, karena kini mereka yakin pasukan Rennenkampf tidak lagi menjadi ancaman. Pasukan ini akan bersifat pasif menunggu kemajuan pasukan Samsonov. 25 Agustus 1914, Ludendorff memerintahkan Francois mulai menyerang pasukan Samsonov. Francois yang pada dasarnya adalah seorang jenderal yang berpikiran independen,
ingin serangan dilancarkan dari belakang pasukan Rusia, sekaligus memotongnya menjadi dua dari arah timur. Tetapi demi melaksanakan perintah Ludendorff, maka Francois hanya melakukan serangan sekedarnya terhadap sayap kiri Samsonov, dengan alasan pasukannya belum siap seluruhnya dan artilerinya belum sampai garis depan. 26 Agustus 1914, dalam pertempuran hebat sayap kanan Rusia terpisah dari pasukan induknya di tengah. Mereka dipukul mundur hingga Danau Bosau, sehingga banyak yang tenggelam. Seluruh pasukan Jerman, baik yang dipimpin Mackensen, von Belau, maupun Francois, memukul mundur setiap usaha Samsonov untuk maju atau bertahan. Sayap kanan Rusia yang terpukul mundur kocar-kacir hingga mencapai kota Oichnen dan Wallen, sekitar 32 km di selatan. Jenderal Francois yang telah siap dengan artilerinya esoknya menyerang lagi sayap kiri Rusia dengan bombardemen hebat di Ustau. Pasukan Rusia yang sudah kepayahan benar-benar tak tahan digempur peluru meriam yang bertubi-tubi. Mereka pun tercerai-berai, lari kembali menyeberangi perbatasan. Banyak yang tewas bukan hanya oleh peluru Jerman, tetapi juga karena kelaparan. Kesempatan ini dipakai Francois untuk bergerak ke Neidenburg agar bisa berada di belakang pasukan Rusia. Padahal jika menuruti Ludendorff, dia harus mengerahkan pasukannya ke Lahna. Posisi Samsonov petang hari itu juga menjadi tak tertahankan. Dia hanya punya satu peluang, memerintahkan pasukan sayapnya untuk berkonsolidasi dan menyerang, sementara membawa pasukan tengahnya yang utama untuk mundur menyelamatkan diri. Tetapi anehnya, Samsonov malah memerintahkan pasukan induknya itu untuk menyerang ke utara lagi. Berbagai pertanyaan pun muncul. Apakah hanya karena dikabarkan Rennenkampf mulai bergerak lagi, maka dia tak mau kalah sehingga memerintahkan pasukannya yang sudah melemah untuk maju lagi? Ataukah karena Samsonov sekedar menjalankan perintah pimpinannya tanpa sikap kritis? Atau sikapnya yang seperti mendatangi bencana itu memang mencerminkan sifat fatalis pada orang Rusia? Panglima Jerman yakin akan kemungkinan terakhir tadi. Gerakan mereka jelas tidak lagi untuk mencapai kemenangan, namun untuk menuju kehancuran. Demikian von Hindenburg. 28 Agustus 1914, tentara Jerman menyerang dengan kekuatan penuh. Francois mendesak terus ke timur dan malam hari mencapai Neidenburg dan maju terus hingga Willenburg untuk menyumbat garis mundur Rusia. Tempat-tempat yang diperkirakan dapat dijadikan pintu lolos oleh Rusia ditutup rapat oleh Jerman. Nasib tentara kedua Rusia pun kini benar-benar sudah diputuskan. Bagian belakangnya tertutup, sedang sayap-sayapnya telah patah. Bahkan pasukan utama di tengah pun juga berantakan. Tak ada koordinasi lagi, kepayahan dan mencari selamat sendiri-sendiri di tengah hujan tembakan musuh. (29 Agustus 1914), bencana ini masih berlanjut. Jenderal Alexander Samsonov yang ikut mundur petang hari itu dalam kondisi putus asa menyingkir dari stafnya untuk menyepi sendirian di dalam hutan. Disitulah akhirnya dia menembak dirinya sendiri. Dia rupanya tidak kuasa lagi untuk menghadapi Tsar Rusia maupun pasukannya sendiri lagi. Selama 2 hari berikutnya, sisa pasukan Rusia yang terkepung masih berusaha meloloskan diri dengan berlari terus sambil berusaha memberikan perlawanan sedapatnya. Tetapi setiap kali pula mereka dihantam oleh pasukan Francois yang menutup rapat setiap jalan untuk lolos.
31 Agustus 1914, semua pasukan Rusia yang masih ada keluar dari hutan dalam kondisi mengenaskan. Sambil mengibarkan bendera putih, mereka menyerah untuk ditawan. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam seni perang.